Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat menyaksikan video ini melalui channel YouTube ini. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini banyak sekali muncul. Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar di SMA negeri maupun SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun pelajaran atau tahun ajaran 2024-2025 ini. Baiklah, pertama langsung kita mulai dari jadwal penyelenggaraan. Jadi kita lihat di bawah sini, mulai dari bawah, ya, ini slide ini dari PDK Jateng. Pada tanggal 6 Juni itu akan diumumkan pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri tahun ajaran 2024-2025. Jadi silakan adik-adik yang minat mendaftar ke SMA Negeri dan SMA Negeri, persiapkan berkas apa saja yang nanti diperlukan. Ya, pada kesempatan video kali ini saya hanya akan menyampaikan berkas yang diperlukan untuk pendaftaran. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 atau mulai tanggal 11 sampai dengan 24 Juni ini pengajuan akun dan verifikasi akun dan verifikasi berkas. Ya, pengajuan atau pembuatan akun ini bisa dilakukan secara online di rumah atau di mana saja, misal minta bantuan kakak kelas atau minta bantuan orang tua, ya bisa, ataupun di sekolah yang kalian tuju apabila sekolah tersebut menyelenggarakannya atau mengadakan tempat untuk pengajuan pembuatan akun secara online ini. Kemudian setelah melakukan pengajuan atau pembuatan akun, langkah yang kedua itu apa? Masih di sini. Masih tanggal 11 sampai 24, ini nanti ada sampai sini juga, 11 sampai 24 itu sampai langkah yang nomor 3. Oke. Setelah pembuatan atau pengajuan akun, maka silakan datang ke sekolah yang akan dituju atau sekolah terdekat. Ya, misalnya pengen daftarnya ke SMK negeri, tapi ternyata sekolah yang dekat adanya SMA, boleh nanti verifikasi berkas di SMA. Ataupun sebaliknya, pengen mendaftar ke SMA negeri tapi SMA negerinya jauh. Yang dekat ternyata SMK negeri, boleh melakukan verifikasi di SMK negeri. Gitu. Jadi untuk verifikasi berkas ini bisa dilakukan di SMA maupun SMK negeri yang ada. Jadi, untuk verifikasi berkas ini apa saja yang diperlukan? Akan saya terangkan setelah jadwal ini, setelah jadwal. Jadi perhatikan jadwalnya dulu. Nanti baru setelah ini berkas yang dibutuhkan. Setelah melakukan verifikasi berkas, nanti langkah selanjutnya adalah langsung aktivasi akun. Setelah verifikasi berkas, nanti sama operator setelah berkasnya diverifikasi akan diberikan bukti verifikasi berkas. Ya, setelah memiliki bukti verifikasi berkas tersebut, silakan lakukan aktivasi akun. Aktivasi akun ini kapan bisa dilaksanakannya? Ya, ini perhatikan tanggalnya, sampai dengan tanggal 24 Juni. Ya, karena setelah lewat tanggal 24 Juni, walaupun di tanggal ini juga sudah membuat akun dan sudah memverifikasi, tapi tidak melakukan aktivasi, maka di sini akan kesulitan, tidak bisa melakukan pendaftaran. Ya, jadi melakukan pendaftaran dan perubahan pilihan bisa dilakukan pada tanggal 24 sampai 27 Juni. Manfaatkan waktu ini dengan baik besok, karena ini akan berubah secara dinamis, tergantung minat
dari calon siswa atau calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah tersebut. Pantau terus jurnalnya secara online. Ya, besok panduan-panduannya insya Allah akan saya berikan secara bertahap. Ya, jadi sekarang saya akan memberikan ini dulu, nanti persyaratan pembuat akun sama syarat untuk verifikasi akun. Hari ini fokusnya di situ. Tapi ini saya kasihkan jadwalnya dulu. Ya, jadi setelah melakukan pendaftaran nanti sampai dengan tanggal 27, terakhir melakukan perubahan itu tanggal 27 jam 17 WIB. Setelah itu sudah tidak bisa melakukan perubahan pendaftaran lagi. Tidak bisa merubah sekolah atau kalau yang di SMK itu berubah pilihan, kompetensi keahlian atau jurusannya. Sudah tidak bisa, maka tinggal nunggu di sini masa tenang. Ini penyesuaian data yang akan dilakukan oleh sistem. Kemudian pengumuman akan diumumkan oleh sistem atau di sekolah-sekolah tujuan kalian itu pada tanggal 1 Juli maksimal jam 23.59. Atau bisa dikatakan mungkin 2 Juli pagi sudah muncul insya Allah. Seperti itu, ingat tanggalnya ini, tanggal ini catat baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, langkah nomor 7 melakukan daftar ulang. Daftar ulang diberi waktu lama ya, dari tanggal 3 sampai 12 Juli. Manfaatkan dengan baik. Karena apabila kalian tidak melakukan daftar ulang pada tanggal ini, maka akan diumumkan peserta cadangan pada tanggal 15 Juli ini. Kemudian setelah diumumkan peserta cadangan, tanggal 16 Juli akan dilakukan daftar ulang peserta cadangan. Kalian yang pada saat diumumkan sudah diterima tidak melakukan di tanggal ini, kalian tidak bisa melakukan daftar ulang di sini. Karena yang bisa melakukan daftar ulang di tanggal 16 sampai 17 ini hanya peserta dari cadangan. Setelah itu yang terakhir akan dimulai pembelajaran pada tanggal 22 Juli 2024. Ini langkah-langkah PPDB atau penerimaan peserta didik baru secara umum. Poin-poinnya seperti ini, perhatikan tanggal-tanggalnya. Silahkan di screenshot kemudian disimpan, tidak apa-apa. Supaya kalian selalu ingat. Kalau perlu dibuat alarmnya, jadi ingat kapan kalian waktu untuk membuat akun, kapan waktu untuk verifikasi, kapan waktu untuk aktivasi dan pendaftaran. Oke, setelah kalian sudah tahu jadwal-jadwalnya atau tanggal-tanggalnya, akan saya berikan jalur atau sistem seleksi yang ada di Jawa Tengah ini. Untuk SMA, ini perhatikan. Untuk SMA itu ada 4 jalur. Satu jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, kemudian yang ketiga jalur perpindahan orang tua, yang keempat ada jalur prestasi. Untuk syarat-syaratnya apa saja nanti di belakang, kita bertahap. Kemudian untuk yang pendaftaran atau pemilihan seleksi, kalau SMK itu seleksi, kalau di SMA itu jalur. Di sini bedanya pemilihan jalur, di sini pemilihan seleksi. Di SMK itu ada seleksi prestasi, seleksi domisili terdekat, dan seleksi afirmasi. Jadi seperti ini ya perbedaannya untuk SMA dan SMK. Kemudian ya ini kita masuk ke persyaratan. Syaratnya apa saja? Oke, kita langsung ke persyaratannya secara umum dulu. Secara umum itu kalau di SMK itu adalah jalur prestasi. Sama, di SMA juga yang umum itu jalur prestasi. Kalian yang dari luar daerah, kalian yang dari luar provinsi atau luar zonasi, kalau untuk SMA, itu silakan gunakan jalur prestasi ini. Jalur prestasi persyaratannya ada apa saja? Mari kita lihat. Ya, ini untuk SMK negeri. Dan SMA negeri itu sama sebenarnya poin-poinnya akan saya bandingkan. Ini SMA negeri, ini SMK negeri, kemudian ini SMK negeri. Nanti akan ada perbedaan cuma 1 poin aja untuk jalur prestasi. Oke. Jadi saya bacakan yang di SMA karena yang di SMK itu sama, cuma ada beda 1. Nanti saya sebutkan bedanya. Jadi silakan siapkan dokumen ini untuk kalian akan mendaftar melalui jalur prestasi ini. Secara umum, baik yang melalui jalur lainnya, itu juga dipastikan membutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Mau jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi, dan jalur zonasi,
ataupun seleksi domisili dan seleksi afirmasi, saya pastikan membutuhkan dokumen ini juga. Hanya ada tambahan kalau kalian memilih jalur atau memilih seleksi yang lainnya. Oke, saya bacakan secara umum untuk jalur prestasi di SMA negeri. Pertama, buku rapot SMP atau sederajat. Bisa buku rapot SMP, MTS maupun paket C. Kalau kalian pilih itu wajib ada. Kemudian yang kedua, maksud saya ini kalian wajib memiliki ini. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 sama SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi ini dikeluarkan oleh sekolah kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, ijazah SMP atau sederajat. Ya, ini apabila ijazahnya belum keluar karena kalian belum lulus tahun ini, silakan buat surat keterangan yang berharga sama dengan ijazah atau piagam atau paket. Ya, biasanya ada surat keterangan lulus SKL. Ya, silakan gunakan itu. Oke. Yang selanjutnya keempat, ya, yang keempat ini piagam prestasi itu tidak wajib. Piagam prestasi ini bagi yang memiliki. Kalau tidak memiliki bagaimana? Tidak wajib, ya, tidak wajib. Ini nanti saya bacakan di juknis piagam apa saja yang bisa. Agak panjang nanti di belakang. Tapi secara umum piagam. Tapi saya bilang piagam ini tidak wajib, nih. Kemudian akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran baru, yaitu pada 2024-2025 ini dan belum menikah. Ya, ini akte kelahiran dan belum menikah. Kemudian kartu keluarga yang masih berlaku. Ya, kartu keluarganya masih berlaku. Oke, apa bedanya dengan SMK? Ini kan SMA. SMK ada tambahannya sedikit. Ini silakan perhatikan. Untuk yang SMK ini ada tambahan ini. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Dokter pemerintah itu mana? Dokter yang memiliki NIP atau dari dokter puskesmas. Ya. Atau surat pernyataan sehat bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di SMK negeri. Ya, ini yang akan mendaftar di SMK negeri harus memiliki ini. Ya, surat keterangan sehat dari dokter atau surat pernyataan sehat. Jadi bisa dari dokter atau bisa dibuat di atas materai. Ya, bedanya hanya ini. Kemudian yang ini itu untuk sekolah-sekolah tertentu. Tidak semua sekolah SMK ya. Ini bagi yang memiliki prestasi di bidang khusus. Prestasi di bidang khusus, ini bidang seni, silahkan bawa surat rekomendasinya. Ini juga akan mendapatkan porsi khusus atau porsi nilai tambahan, nilai plus. Itu secara umum persyaratan yang harus kalian siapkan. Ya, saya tahu di antara kalian pasti banyak pertanyaan. Pak, kakak saya umurnya belum 1 tahun. Ya, itu untuk yang jalur zonasi ataupun kalau seleksi domisili terdekat kalau di SMK. Bagaimana kalau kakaknya ternyata belum 1 tahun? Oke, atau Pak, kakak saya ini dompleng ke nenek saya karena orang tua saya jauh dari rumah. Oke, kita lihat langsung ke juknis yang ada. Untuk yang zonasi kalau di SMA atau domisili terdekat kalau di SMK. Kita lihat juknisnya. Ini nanti akan saya berikan linknya di bawah untuk juknis ini. Ya. Seleksi domisili terdekat ini kalau di SMK. Kalau di SMA adalah seleksi jalur zonasi. Ini secara umum sama, syaratnya itu secara umum sama. Kemudian yang membedakan adalah ini. Kartu keluarga paling singkat 1 tahun yang terhitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Berdaftarkan data Dukcapil. Ini bedanya di sini. Jadi kalau untuk zonasi maupun untuk domisili, perhatikan di sini. Kalau jalur SMK itu adalah domisili, ini sama. Kartu keluarga paling singkat 1 tahun. Ini biar ini tidak naik turun, saya akan di sini aja karena sama persyaratannya. Oke. Apabila kakak kurang dari 1 tahun,
terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili. Jadi kakaknya itu usianya baru, mungkin ada adik kalian baru lahir, jadi dibuatkan kakak baru. Ya, ini tetap masih bisa, yang penting tidak menyebabkan perpindahan domisili. Kemudian yang kedua, perubahan data pada kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, yang dimaksud pada ini maksudnya ayat 1 ini, antara lain penambahan anggota keluarga ini barusan yang saya sebutkan, misal kalian punya adik, kemudian pengurangan anggota keluarga, ya ini misal ada kakak kalian yang sudah menikah, ya atau ada yang sudah meninggal yang di dalam kakak itu, ya kakak kalian menikah kemudian pindah jadi keluar dari kakak, maka otomatis kan kakaknya baru. Kemudian kakak hilang atau rusak, ya perubahan elemen data lain yang ada di kakak kecuali perubahan alamat. Elemen yang ada di kakak misalnya perubahannya apa? Misalnya kakak kalian ada yang sudah sarjana, yang tadinya pendidikannya SMA, maka dirubah di kakak itu menjadi S1, misal seperti itu perubahan elemen lain. Contohnya seperti itu ya. Ya, saya harap ini kalian bisa memahami tentang kakak ini karena ini penting bagi kalian yang mau mendaftar melalui jalur zonasi untuk SMA maupun melalui sistem seleksi di seleksi domisili terdekat di SMK. Kemudian yang keempat masih dengan kakak, dalam hal perubahan kakak karena perpindahan harus disertai kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Jadi pindahnya itu semuanya dalam satu keluarga. Tidak yang pindah hanya kalian yang mau mendaftar, sama misalnya yang pindah hanya kalian dan adik kalian, orang tuanya tetap ini nggak bisa dipakai. Nah, itu seperti itu, jadi harus semuanya satu kakak. Kemudian ya ini penting kalian pahami, nama orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua atau wali calon peserta didik baru. Calon peserta didik baru itu siapa ya? Kalian yang mau akan mendaftar sekolah. Ini CPD, saya bilangnya CPD ya, calon peserta didik baru. Kalau saya bilang CPD ya kalian yang akan mendaftar ke sekolah. Sama dengan nama yang tercantum pada rapot atau ijazah jenjang sebelumnya. Jadi perhatikan, nama yang ada di kakak itu harus sama dengan nama yang ada di rapot. Ini nama orang tua atau walinya ini. Ya, kalau enggak berarti kalian tidak bisa mendaftar melalui jalur ini. Kemudian yang kelima masih berhubungan dengan kakak. Dalam hal perubahan kakak karena perpindahan domisili, status hubungan dalam keluarga pada kakak calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak atau anak yang diasuh oleh panti. Jadi ini bisa anak yang diasuh oleh panti atau sebagai anak. Anaknya siapa? Ya, anaknya orang tuanya tentunya kan. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 ini masih berhubungan dengan kakak. Dalam hal kartu keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, ya tidak tinggal bersama keluarga ini contohnya gimana? Misal ikut neneknya, misal ikut pakdenya, misal ikut omnya. Oke, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai kartu keluarga paling singkat 3 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon peserta didik tetap dapat mengikuti jalur zonasi. Ya, ini jalur zonasi. Ini belum dirubah. Padahal di sini seleksi domisili terdekat ya, karena masih sama. Juknisnya itu sama dengan yang SMA. Ya, di sini masih tertulis jalur zonasi. Seharusnya sini tulisnya melalui jalur domisili terdekat. Ya, tapi nggak apa-apa. Makanya saya bacakan di sini saja karena sama. Ya, SMA dan SMK itu sama. Kemudian yang 8, dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan atau bencana sosial, kartu keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan adminduk. Ya, ini bisa dicetak lagi, misalnya kakaknya hilang. Silakan dicetak ke kantor catatan sipil, Dukcapil. Oke, ini yang selanjutnya.
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal atau jenjang sebelumnya. Ya, ini yang dipertimbangkan. Ini nanti akan terseleksi secara sistem, ya, walaupun di sini bunyinya sekolah, tapi nanti akan diseleksi oleh sistem. Itu ya berhubungan dengan kakak. Bagi yang mau mendaftar melalui jalur melalui jalur zonasi untuk SMA maupun melalui seleksi domisili terdekat melalui SMK. Oke, kemudian ini tambahan lagi, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada data pokok pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama. Oke, jadi ini kalau kalian muncul di EMIS ya nanti kalian bisa pilih pakai ini. Misalnya pondok kalian dekat SMA atau SMK yang mau kalian tuju bisa. Kalau kalian terdata di EMIS ini. Kemudian ya, piagam ini sama bisa saya terangkan. Tadi piagam sama adalah syarat yang sama. Ini surat keterangan ini yang bagi SMK sama. Jadi yang membedakan hanya di keterangan kakaknya saja akan berbeda. Kemudian yang umum persyaratannya sama. Oke, ini untuk SMK yang melalui jalur melalui seleksi domisili terdekat maupun SMA yang melalui jalur zonasi. Kemudian untuk SMK yang seleksi afirmasi dan jalur afirmasi di SMA. Ini sama ya, nanti saya bacakan juga sama. Saya akan bukakan di juknis salah satu saja karena sama. Oke, ini afirmasi. Ya, yang lain itu persyaratannya sama. Buku, raport ini sama, akte kelahiran sama, afirmasi sama. Yang membedakan di sini. Oke, yang membedakan di sini PIP. Jadi memiliki PIP, kemudian yang kedua telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta telah diverifikasi dan divalidasi pada data jabatan prioritas 1, 2, dan prioritas 3. Jadi harap diketahui, ini adalah otomatis by system. Ini otomatis by system dan arti apa? Kalian tidak bisa mengekliknya, tidak bisa memilih opsi itu pada saat pendaftar itu tidak bisa memilih opsi ini. Apabila kalian terdaftar maka di sana akan secara otomatis muncul iya. Apabila kalian tidak terdaftar maka di sana munculnya secara otomatis tidak. Harap dipahami ini ya. Untuk yang mau mendaftar melalui jalur maupun sistem seleksi afirmasi. Jadi ini adalah otomatis. Sama juga dengan poin yang ini. Anak panti ini juga pakainya database, jadi sudah terdaftar, tidak bisa memilih opsinya. Ada opsinya di sana, tapi tidak bisa diklik. Yaitu seperti itu. Ya, kemudian yang membedakan lagi nih, ATS. Apa itu ATS? Anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah itu berarti yang lulusan tahun kemarin, bukan yang tahun ini. Kemudian kalian lulus tahun ini kemudian membuat ATS yang nggak bisa dipakai. Jadi ATS ini adalah yang minimal lulusan tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi dan tahun kemarinnya lagi. Seperti itu. Jadi yang bisa membuat ATS itu ini dibuktikan dengan apa? Pertama lihat di sini dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah dan diketahui atau disahkan oleh camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili. Dilampiri ijazah jenjang SMP atau sederajat, ya ini ijazah jelas ya sudah ada karena ijazah syaratnya kan ada. Kemudian ditambah ini, ya ini didukung surat pernyataan dari calon peserta didik yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tidak terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah. Nah, jadi ada dua suratnya ya. Harap diperhatikan, ini satu yang dibuat oleh kepala desa mengetahui camat. Kemudian yang kedua dibuat oleh kalian sendiri. Itu yang piagam ini sama. Ini yang surat keterangan sama kalau untuk SMK. Kalau SMA nggak perlu surat kesehatan. Itu. Jadi saya kira sudah jelas. Nanti kalau apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di bawah. Kemudian kalau ada yang menanyakan ini formatnya bagaimana, nanti
silahkan dilihat di deskripsi, nanti saya akan kasih linknya. Link untuk persyaratan-persyaratan ini akan saya berikan di deskripsi video ini. Silahkan diakses, ya kalian bisa membuatnya apabila kalian benar-benar ATS. Kemudian jalur yang selanjutnya untuk SMK sudah semua, hanya ada 3. Kemudian untuk yang SMA itu ada tambahan satu lagi, perpindahan orang tua. Ini yang tidak ada di SMK karena perpindahan orang tua hanya bisa mendaftar di SMA. Oke, kita lihat di juknisnya untuk yang perpindahan orang tua itu seperti apa. Kita lihat. Ini bedanya dengan syarat yang umum itu apa? Ini syarat umum ya, saya lihat syarat umum. Yang membedakan adalah ini. Apabila anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Itu maksudnya anak guru itu orang tuanya mengajarkan di sekolah yang akan dituju tersebut. Oke, misalnya bapaknya mengajar di SMA 3 Purwokerto. Ya, berarti dari kepala sekolah SMA 3 Purwokerto, anaknya hanya bisa mendaftar juga di sekolah tersebut kalau menggunakan ini. Kalau tidak menggunakan ini ya tetap bisa mendaftar di sekolah lainnya. Ya, kemudian ini untuk yang surat penugasan. Ya. Surat penugasan itu dari instansi pemerintah atau lembaga negara, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan atau kantor perwakilan. Nah, jadi syaratnya yang swasta itu sudah memiliki kantor cabang dan atau perwakilan yang mempekerjakan orang tua kalian. Sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota bagi CPD itu paling lama 1 tahun. Jadi orang tua pindah itu belum sampai 1 tahun. Ini bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Ya, kemudian yang kedua apa? Kartu keluarga. Tentunya dibuktikan dengan kartu keluarga dari wilayah aslinya. Misalnya dulu orang tua itu dinasnya di Solo. Jadi kartu keluarganya karena rumahnya di Solo, maka kartu keluarganya adalah Solo. Maka dibuktikan dengan ini, kartu keluarga Solo. Kemudian mau mendaftar di Purwokerto, ya kan seperti itu. Jadi surat penugasannya otomatis dari perusahaan atau dari lembaga pemerintah atau instansi pemerintah yang ada di Purwokerto. Seperti itu, saya harap bisa dipahami. Kemudian dikecualikan bagi guru tenaga ya, ini tidak mempersyaratkan kakak dari luar wilayah untuk yang anak guru tadi. Saya kira itu persyaratan yang diperlukan. Saya harap sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Tapi bila mana masih ada pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan hendak ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya berikan jawabannya semampu yang saya bisa. Juknis ini juga nanti akan saya share di deskripsi. Silahkan bisa di-download dan dibaca secara teliti. Oke, sekian dari saya. Kemudian setelah video ini silakan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasinya. Untuk video selanjutnya mungkin besok akan saya contohkan cara pembuatan akun. Oke, cara pembuatan akun kita bertahap saja. Nanti setelah pembuatan akun kalian harus datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi akun. Kemudian setelah verifikasi akun itu akan ada video selanjutnya yaitu cara aktivasi akun. Ya, bertahap. Ya, setelah itu besok ada lagi mungkin video tentang cara memilih sekolah dan memilih jurusan atau memilih kompetensi keahlian mungkin bagi yang mau mendaftar di SMK. Oke, sekian video dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.